satu lagi ya Pak Ilmar dari Silakan. Baihaqi. Silakan Pak Baihaqi. Terima kasih Bu Moderator, Bu Ambarawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Baihaqi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Salam hormat dan salam takdim kami kepada Bapak Hilmar Farid PhD yang telah memberikan banyak sekali insight dan pemahaman yang sangat komprehensif dan bermanfaat dan visioner sekali. Izinkan saya menanyakan dua pertanyaan pada kesempatan yang luar biasa ini. Pertama, dalam amatan saya yang sangat barangkali bisa dikatakan dangkal sekali ini, saya masih menemukan begitu banyak di antara para seniman pun budayawan, juga pekerja-pekerja seni yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain ini yang saling mengendaskreditkan. Tidak jarang ketika mengikuti sebuah kegiatan, entah itu dalam forum-forum formal maupun non-formal serta informal, para narasumber yang didatangkan itu cenderung mendiskreditkan satu kebudayaan lain, tentu daerah lain di pelosok Nusantara. Maka pertanyaan saya yang pertama, apa strategi kebudayaan seperti apa yang barangkali sudah dilangsungkan, dikembangkan oleh Bapak, oleh instansi Bapak untuk paling tidak mendamaikan hal tersebut agar seluruh komponen dan pekerja seni, kebudayaan dan seterusnya di Indonesia ini benar-benar bersatu dan menjadi satu kekuatan yang besar untuk kemajuan kebudayaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, kita tahu bahwa dalam sejarah panjang kebudayaan Republik Indonesia ada banyak sekali tokoh-tokoh yang sebenarnya sangat diapresiasi di luar negeri, di luar sana, tetapi pada masa-masa Orde Baru khususnya berusaha untuk dibungkam, dimatikan, bahkan ya bahasa-bahasa yang lain. Seperti halnya misalkan kita mengenal seorang tokoh sebagai salah satu calon penerima Nobel Sastra, yaitu Pramoedya Anantatur. Itu karyanya pada waktu itu dilarang. Kita mengenal juga penyair-penyair seperti Wiji Tukul, Rendra, dan yang lain. Maka pertanyaan saya terkait sastra perlawanan atau kebudayaan yang bernuansa mengkritisi pemerintah dan seterusnya, menurut pandangan Bapak itu harus disikapi seperti apa dan bagaimana untuk kemudian kritik yang masuk dengan konstruktif itu bisa kemudian juga ditarik sebagai sebuah kekuatan untuk memajukan negara tercinta kita. Barangkali demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Baihaqi. Ini pertanyaan-pertanyaan penting sekali gitu. Dan ya betul yang tadi dipotret ya, ada persaingan di antara seniman dan pelaku budaya yang kadang-kadang justru merugikan kita semua gitu ya, karena tujuannya membuat sesuatu yang besar, akhirnya terpisah-pisah, terbelah-belah, menjadi yang kecil-kecil karena masih merasa harus mengalahkan satu sama lain gitu ya. Nah, tentu strategi yang mesti kita kembangkan ya untuk mengatasi problem ini adalah menciptakan ruang-ruang yang inklusif sifatnya. Dan itu kita coba misalnya di platform Pekan Kebudayaan Nasional. Ya, Pekan Kebudayaan Nasional ini bukan pertandingan di antara kebudayaan, beda dengan PON gitu ya. PON ini pekan olahraga. Di Pekan Kebudayaan Nasional ini sifatnya festif. Ya, kita merayakan justru keragaman kita gitu. Dan yang paling penting di sini kita coba mengembangkan satu langkah strategis bagaimana mempertemukan tradisi dengan ekspresi modern dan kontemporer. Ya.
Karena kalau misalnya sekarang ini berhenti ya pada ekspresi-ekspresi yang ada, kita akan masuk kembali dalam lingkaran-lingkaran itu. Jadi kuncinya ya di samping yang sifatnya inklusif juga inovasi. Inovasi ini luar biasa penting gitu ya. Karena tanpa inovasi ini mandek ini. Kebudayaan ini nggak bisa berkembang, nggak bisa berjalan dengan baik. Dan itu kita coba ya di semua platform, apakah itu Indonesiana TV, apakah Pekan Kebudayaan Nasional, di tahun 2022 nanti akan ada Pekan Kebudayaan Daerah di berbagai kabupaten, kota, dan provinsi gitu. Ini penting. Langkah kedua gitu yang sering juga saya sampaikan dalam berbagai kesempatan ya, jangan seperti topan dalam gelas gitu ya. Jadi ribut di antara kita sendiri gitu. Dan kalau ribut di antara kita sendiri, saya sebutnya biasanya ya jago kandang itu. Ya, hanya di dalam lingkungan di mana dia merasa nyaman, wah dia langsung bergaya gitu ya. Seperti ini yang udah paling benar gitu. Sementara kalau kita bawa keluar, bawa ke platform yang lebih luas, mulai ya tantangan itu menjadi lebih real, menjadi lebih serius gitu. Dan ini biasanya ya, baru kemudian ada kesadaran bahwa kita nggak bisa jalan sendirian ternyata gitu ya. Mereka-mereka yang hebat, katakanlah seni pertunjukan, ketika berhadapan dengan platform media yang sekarang begitu kompleks, mau tidak mau ya harus berjalan dengan para istilahnya digital native, ya anak-anak muda yang memang sangat-sangat mumpuni di dalam urusan seperti ini, nggak bisa jalan sendirian gitu ya. Anak-anak muda yang sekarang sangat-sangat fasih menggunakan teknologi digital dan seterusnya, sangat memerlukan informasi juga bimbingan dari mereka yang punya jam terbang tinggi. Jadi kolaborasi itu adalah kunci, inovasi, kolaborasi. Ya, hanya dengan begitu ya kesadaran yang dikembangkan seperti itu kita mulai bisa memperkecil ya persaingan-persaingan yang menurut saya juga tidak produktif ya di antara berbagai macam kalangan. Pertanyaan kedua yang lebih sulit gitu ya. Ini bagaimana dengan karya-karya yang dilarang seperti Pak Pram dan kemudian juga berbagai sastrawan ekspresi bukan hanya dari kalangannya Pak Pram ya. Dulu teater koma pun juga kesulitan untuk pentas ya. Cak Nun, MH Nun Najib juga kadang-kadang itu nggak bisa pentas gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh banyak sekali lah gitu hambatan. Saya kira teman-teman di Jawa Timur juga sangat mengenal gitu ya hambatan-hambatan yang dulu ada ya. Nah, problemnya kalau biasanya orang cuma menggunakan pendekatan keamanan di masa lalu. Ya, pokoknya tidak ada kritik aman gitu ya. Lupa bahwa kritik yang kemudian dipendam itu bisa menjadi api dalam sekam. Ya. Sekali dia berkobar lebih hebat daripada kritik yang sehari-hari disampaikan. Dan itu kita lihat terjadi pada tahun 98. Ya, akibat dari memendam kritik begitu hebat, itu sekali dia kemudian muncul ke permukaan dan berkobar, gitu ya, perubahan yang terjadi kemudian juga sangat masif. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita harus melihat kritik secara produktif. Apa kontribusi kritiknya? Ini kritik yang benar loh ya. Kalau cuma ngejek-ngejek, nyalain orang ya kita anggap sebagai kritik lah. Ya, itu ya sekarang ya lewat aja lah gitu ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Tapi kalau kritik yang sesungguhnya gitu ya, yang betul-betul katakanlah misalnya dalam cerita Panji tadi gitu, bisa kita bedah secara akademik, secara ilmiah, menunjukkan kelemahan-kelemahan kalau kita membuat storynomics, kritik seperti itu yang kita inginkan. Ya. Atau kritik terhadap pendataan bernegara. Wah ya sangat bagus, dia harusnya dipandang secara produktif gitu karena ada fungsi dari kritik di dalam masyarakat yang sangat diperlukan. Ya saya sekarang di jabatan ini kalau berjalan tanpa kritik, waduh itu juga sulit. Ya harus selalu ada yang cek, namanya kita sebutnya tuh reality check. Ya jadi apa-apa kebijakan yang kayak mengawang-awang tuh harus didaratkan, harus dibumikan, gitu diperiksa benar-benar bisa jalan atau enggak. Nah, di sini kadang-kadang komentarnya pedas-pedas juga itu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah karena itu demi kebaikan si program itu. Ya. Kalau orangnya kemudian merasa tersinggung ya berarti belum terlalu paham dia soal bagaimana sebetulnya amanah jabatan itu ya. Jadi bukan serangan kepada orangnya tetapi pada tugasnya untuk melaksanakan program tertentu gitu. Jadi kalau buat saya kritik sangat welcome, sangat terbuka gitu ya.
Kalau yang sifatnya cuma ejekan, ledekan, ya sudahlah lewat aja gitu ya. Tetapi kalau yang substansial itu harus disambut dengan baik semestinya justru. Demikian Bu Ambar. Baik, tadi tantangan untuk mahasiswa sebetulnya adalah bagaimana kemudian bisa mengangkat ekspresi budaya yang kemudian relevan ya, dan kemudian memikirkan medium apa yang kemudian bisa bisa diangkat gitu ya Pak. Terus kemudian juga kalau teman-teman lihat di platform Spotify itu ada sandiwara sastra ya yang sudah